Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas WRPL yang sudah kami kerjakan yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Trina Lisa Putra Siregar. Yang kedua, Ahmad Najwan Danendra. Yang ketiga, Muhammad Farid. Di sini kami mengembangkan sebuah sistem dengan tema koperasi sawit. Koperasi sawit ini kami kembangkan untuk mempermudah dalam mengelola segala aktivitas yang dilakukan oleh koperasi yang sebelumnya masih secara manual, kemudian berubah menjadi digitalisasi. Dan koperasi ini kami kembangkan dengan 2 role, yaitu admin sama employee dengan fitur yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem request. Di sini kami membuat deskripsi singkatnya untuk pengembangan sistem koperasi sawit, membantu mencatat, memantau, dan melaporkan berbagai aktivitas transaksi secara digital. Proyek ini disponsori oleh kami sendiri, Tri, Farid, dan Juan. Proyek ini dibangun untuk singkatnya mencatat transaksi, simpan pinjam, dan pembayaran iuran secara sistematis. Sistem ini dibuat untuk mendukung manajemen data transaksi anggota, pengolahan simpanan pinjam sukarela, dan pinjaman barang dan uang. Sistem ini kami kembangkan dengan harapan bisa meraih intangible value, yaitu meningkatkan kepercayaan dan transparansi antara anggota dan pengurus koperasi sawit. Dan untuk tangible value-nya kami harapkan bisa menghemat efisiensi waktu pencatatan transaksi, meningkat hingga 60% karena proses manual digantikan sistem otomatis secara digital. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Ahmad Najwan Danendra. Saya akan menjelaskan sistem request. Sistem request itu adalah pengambilan data dari user-user yang telah kami minta datanya melalui kuesioner. Nah, datanya itu akan kami tampilkan nanti di akhir. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan laporan analisis. Ringkasan singkat dari laporan yang telah kami kembangkan yaitu metodenya telah diisi oleh respondennya 6 orang, yaitu beranggota petugas koperasi yang melalui media dari Google Form. Tujuan utama yaitu transaksi penting setoran TBS, peminjaman barang dan simpanan, dan juga iuran keuangan. Data wajib seperti nama, kode anggota, tanggal, jam, dan berat timbangan. Yang ketiga itu laporan yang dibutuhkan seperti anggota, riwayat setoran, dan utang barang. Yang kedua itu pengurus, rekap setoran, dan stok gudang. Fitur yang diprioritaskan di program kami ini yaitu notifikasi otomatis, yaitu via WhatsApp atau SMS. Yang kedua yaitu pencarian transaksi lama seperti nama dan tanggal, bisa dicek dari website kami. Yang ketiga itu tampilan sederhana dan memudahkan petugas koperasi yang menjalankan aplikasinya. Referensi akses menggunakan yaitu laptop dan PC, mendukung mode offline dan juga online. Belajar fitur melalui video, tutorial video, dan sosialisasi secara langsung. Kekhawatiran yang terjadi seperti data disalahgunakan dan salah hitung. Nah, makanya kami menciptakan aplikasi web koperasi supaya tidak ada salah hitung untuk keuangan dan memudahkan karyawan-karyawan saat bekerja. Yang selanjutnya itu hak akses data. Hanya pengurus yang boleh mengubah atau menghapus data, yaitu seperti admin. Kalau untuk karyawan hanya bisa menginputkan uang atau barang. Kesimpulan, mayoritas responden sangat mendukung sistem digital yang telah transparan, mudah digunakan, cepat, dan aman, dengan berfokus pada fungsi, bukan tampilan yang mewah. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsional dan juga non-fungsional. Fungsional seperti login dan hak akses anggota. Yang kedua, pencatatan transaksi TBS, peminjaman, simpanan, dan juga iuran.
Yang ketiga, monitoring stok barang. Yang keempat, laporan lengkap seperti setoran uang atau stok barang. Yang kelima itu notifikasi otomatis yang seperti saya jelaskan yang sebelumnya. Yang selanjutnya pencarian atau filter data, dan juga bisa mode offline dan pengumuman internal. Yang selanjutnya yaitu manajemen data anggota. Itu yang untuk fungsional ya. Untuk non-fungsionalnya seperti keamanan data yang tinggi. Mungkin di website kami yang baru ini belum terlalu tinggi akan keamanan, tapi kami akan mengembangkannya secara berkala insya Allah. Yang selanjutnya itu tampilan simple dan mudah dipakai. Yang ketiga, respons cepat dari penginputan data yang telah diinputkan karyawan. Yang selanjutnya itu ketersediaan aplikasi 24 jam. Selanjutnya backup harian dan bisa diakses di semua perangkat seperti HP, laptop, dan juga PC. Yang selanjutnya toleransi kesalahan input. Contohnya seperti kesalahan menginputin barang seperti skop atau keuangan bisa diedit dari aplikasinya. Yang selanjutnya itu stabilitas yang tinggi. Yang terakhir itu tutorial dan pelatihan yang tersedia. Mungkin sekian dari yang bisa saya jelaskan. Yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Farid. Baik, terima kasih Juan. Kita lanjut, perkenalkan nama saya Muhammad Farid. Saya akan menjelaskan untuk ringkasan user story sistem koperasi sawit. Yang pertama yaitu login dan hak akses, yang dimana pengguna login sesuai peran dalam kurung anggota atau pengurus. Yang kedua yaitu setoran TBS. Anggota mencatat setoran dan terima notifikasi otomatis. Yang ketiga, transaksi lain. Pengurus mencatat pinjaman dan simpanan anggota. Kita masuk yang keempat yaitu stok barang, yang dimana pengurus memantau stok gudang secara real time. Yang kelima yaitu laporan. Anggota dan pengurus melihat laporan transaksi lengkap. Yang keenam, masuk ke notifikasi otomatis, yang dimana notifikasi otomatis itu dari WA ataupun SMS dikirim setelah transaksi tercatat. Yang ketujuh, pencarian dan filter. Data itu dapat dicari dan disaring dengan cepat. Yang ke-8, mode offline. Sistem tetap bisa dipakai tanpa internet. Yang ke-9 yaitu pengumuman, yang dimana pengurus bisa broadcast info ke anggota. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu manajemen anggota, yang dimana admin mengelola data anggota dengan aman. Nah, kita lanjut masuk ke proses bisnisnya. Di sini yang telah kami buat menggunakan Bizagi untuk koperasi sawit digital. Alur yang pertama yaitu registrasi, yang dimana orang registrasi terlebih dahulu, setelah itu login dan masuk ke layanan 1 untuk TBS-nya, untuk laporan TBS. Dan yang ketiga, petugas pencatatan laporan TBS. Dan untuk layanan yang kedua yaitu employee dapat melakukan peminjaman. Setelah itu kita masuk ke petugas pencatat pinjaman. Di sini petugas dapat memverifikasi peminjaman dari employee dan mencatat metode pembayarannya. Setelah itu kita masuk ke laporan untuk anggota. Riwayat laporan TBS, masuk ke riwayat laporan TBS.
riwayat pinjaman dan sisa uang, total pendapatan bersih dan harga TBS terbaru dari pabrik. Dan yang terakhir, laporan untuk pengurus, yaitu berisi laporan setoran harian, laporan stok barang, laporan utang, serta laporan keuangan. Sekian dari saya, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.